Program ATR BPN terkait Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional di Desa Karangasem berjalan sukses. Grobogan, Jateng TV Channel. Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan dukungan terhadap program Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional. Dukungan tersebut disampaikan oleh Kades Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, Sukamto, dalam acara GSRAN yang diadakan oleh Kementerian ATR BPN dan dihadiri juga oleh segenap perwakilan kantor BPN Grobogan bertempat di Balai Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan kelompok wanita tani yang ada di Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Grobogan. Kades Karangasem juga mengikuti rangkaian acara GSRAN melalui Zoom meeting sekaligus membacakan komitmen bersama terkait sinergi untuk mewujudkan reforma agraria. Ini adalah serangkaian program BPN Kabupaten Grobogan yang mana menindaklanjuti dari pensertifikan UMKM tahun 2021 kemarin, bahwasanya Desa Karangasem mendapatkan program UMKM, dan ini merupakan tahun ketiga kelanjutan tentang reforma agraria yang dilaksanakan di Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Gimana tanggapan masyarakat? Tanggapan masyarakat kami sangat bagus karena ini merupakan tindak lanjut dari pensertifikatan kemarin, yang mana dengan adanya sertifikat program UMKM kemarin, masyarakat kami bisa memanfaatkan sertifikat tersebut untuk agunan sebagai modal usaha. Masih ada sisa berapa persen yang bersertifikat dari sertifikat? Alhamdulillah Desa Karangasem sudah 99%, karena setelah adanya program UMKM dari BPN Kabupaten Grobogan meluncurkan yaitu program sertifikat masal lagi, dengan tujuan semua tanah yang ada di Desa Karangasem sudah terselesaikan dengan sertifikat. Pesan masyarakat yang sudah memegang sertifikat? Ya, masyarakat waktu itu sangat senang sekali dengan adanya sertifikat tersebut. Jadi sangat membantu sekali ya? Sangat membantu. Terima kasih. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, mengungkapkan Gerakan Sinergi Reforma Agraria bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan penataan aset dan akses. Tujuannya adalah mensinkronkan kegiatan terkait dengan penataan aset dan akses. Tujuan lainnya dari Gerakan Sinergi Reforma Agraria, yakni mendorong potensi usaha kegiatan penataan akses di kabupaten kota seluruh Indonesia. Kemudian mensinergikan fungsi dan tugas para pihak untuk kelancaran kegiatan Gerakan Sinergi Reforma Agraria seluruh Indonesia, serta melalui fasilitasi pendampingan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, bahwa yang dimaksud reform agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Selamat datang pada Ibu Kepala BPN dan Atas nama pemerintah Desa Karangasem, saya ingin sampaikan dukungan baik secara teknis dan non-teknis kepada BPN dalam rangka mewujudkan reforma agraria di Grobogan, tutur Sukamto. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami selaku pemerintah Desa Karangasem mengucapkan terima kasih atas adanya acara reforma agraria ini yang di pagi hari termasuk tahun ketiga dan tahun terakhir, sehingga
di dalam hal ini semua terangkat saya dari kita semua Desa Karangasem yang kemarin mendapatkan program sertifikat UMKM tahun 2021 kemarin, yang notabene untuk mencakup semua elemen pengrajin di wilayah Desa Karangasem untuk dapat yaitu sertifikat. Sehingga dengan adanya program sertifikat UMKM ini, dengan harapan kita selaku pelaku usaha menengah di Desa Karangasem bisa memanfaatkan sertifikat tersebut dengan cara mengajukan kepada pihak perbankan. Dan di wilayah kami yaitu Desa Karangasem ada yaitu BRI unit Karangasem, sehingga untuk permodalan di wilayah Desa Karangasem saya kira sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Desa Karangasem. Karena Karangasem merupakan desa di Kabupaten Grobogan yang mayoritas masyarakatnya sebagai pengrajin genteng, bata, loster dan sebagainya. Sehingga walaupun Karangasem merupakan desa yang ada di pegunungan, tetapi untuk pelayanan dan tingkat ekonomi di wilayah kami sangatlah mumpuni untuk dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Sehingga kami selaku pemerintah Desa Karangasem sangat bangga sekali dengan warga Desa Karangasem yang selama ini menggeluti produk-produk lokal yang ada di Karangasem ini. Terutamanya produk yang baru itu pembuatan lobster yang mencapai sampai satu Indonesia itu sudah tercukupi dengan adanya lobster dari Desa Karangasem ini. Dan alhamdulillah dengan adanya program dari BPN ini, mudah-mudahan bisa mengangkat derajat martabat dan ekonomi wilayah Desa Karangasem yang semakin baik dan semakin baik. Walaupun di saat ini untuk harga penjualan pengrajin genteng di wilayah Desa Karangasem masih minim, sehingga perlu adanya suatu gerakan ataupun suatu yang menggugah masyarakat bagaimana caranya hasil produk di Desa Karangasem ini bisa terjual dengan harga yang terbaik. Karena selama ini Desa Karangasem belum bisa menata untuk penjualan hasil produksi yang ada di wilayah Desa Karangasem. Kadang harga itu minim sekali, kadang harga pol mentok tinggi sekali, sehingga tidak ada kestabilan untuk penjualan produk-produk di wilayah Desa Karangasem. Karena adanya itu, sehingga kami selaku pemerintah Desa Karangasem nanti bersama Disperindak Kabupaten Grobogan bisa. Dari Balai Desa Karangasem Wirosari Grobogan, Jawa Tengah, Imam Suranto, Puji Daryana, Jateng TV Channel mewartakan. Bisa menambah referensi kepada masyarakat kami untuk meningkatkan produksi maupun hasil jual yang lebih baik. Mungkin itu harapan kami. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini dalam acara Gerakan Sinergi Reforma Agraria tahun terakhir di Desa Karangasem bisa sukses dan membawa Desa Karangasem lebih sejahtera. Saya pilih bila itu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kantor, matur nuwun tadi sudah memberikan sambutannya Bapak. Yang kami hormati dari Disperindak Kabupaten Grobogan atau yang mewakili dengan Bapak Darsono SED. Kemudian dari BRI unit Karangasem Bapak Antonius Agung, dengar ya Pak. Baik, dan telah hadir juga ini dari ATR BPN Kamtang Kabupaten Grobogan, Pak Nur, berdiri Pak Nur, biasa yang kenalkan sekalian. Ini adalah kasih sengketa dan pengendalian pertanahan. Jadi semoga di Karangasem ini tidak ada sengketa tanah ya, Ibu ya, Bapak. Tapi ini saya kenalkan. Kemudian yang kedua ini ada Pak Muslani, mohon berdiri Pak Muslani. Nah, Pak Muslani ini adalah kasih PHP, bukan PHP. Jadi Ibu tahu PHP nggak?
Memberi harapan palsu. Bukan, tapi ini adalah kasih pendaftaran dan penetapan hak. Jadi kalau sertifikat urusannya sama Pak Muslan Ibu. Ada yang belum sertifikat di sini? Tanahnya sudah semua ya. Karena tadi dari video itu sudah 98% di Karangasem, tinggal sedikit yang belum. Nah, ada yang mau dijual? Pertanyaan Pak Mas ada yang mau dijual, berarti nanti ada peralihan Bu. Atau mau di ini waris? Ada yang mau waris. Yang ketiga ini ada Pak lulus. Ini lulus sekolah dari SD, SMP, SMA 1, S2-nya semoga lulus ya Pak. Dalam waktu yang dekat. Ini baru mau ujian Bapak dan Ibu. Semoga nanti lulus. Juga Asmani pun lulus, beliau kasih pengadaan tanah. Jadi kalau butuh tanah bilang Pak Lulus, saya butuh tanah Pak, bilang Pak Lulus, kasih pengadaan. Kemudian ada kasih yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, sini Pak Monsa. Ini dulu kalau tahun pertama kedua, karena kalau tahun ketiga ya Pak ya, ini di sini akses reforma itu sama Pak Aris dulu. Pak Aris tapi pindah ke Karanganyar. Jadi ini penggantinya, namanya Bapak Monsa. Keren namanya Pak. Beliau berasal dari Solo tapi lama di Papua Barat. Jadi namanya Monsa, ingat-ingat Monsa dari Papua Barat. Sekarang Gelobokan, hatinya harus Gelobokan, tidak boleh lagi Papua Barat. Papua Barat menjadi pengalaman yang mengkayakan. Untuk kayanya dibawa ke sini ke Gerobokan, khususnya ke Karangasem. Ada satu lagi yang mau saya perkenalkan, sini Pak. Ini pengamanan kantor pertanahan ada di beliau. Mau SDM, mau listrik mati, mau kemarin banjir ya ini namanya Pak Elvin Pit. Ada BEK-nya, Pit gitu. Jadi bukan main sepak bola back kanan back kiri itu bukan. Tapi Elvin Pit, beliau adalah Kasubag TU. Semoga menjadi kabar. Amin. Baik, ini tadi adalah perkenalan dari keluarga besar. Di sini juga ada mbak-mbak, mas-mas yang ayu-ayu dan cakep-cakep. Ini ada Pak Miftah, ada Pak Samiran, pasti yang sering kesini guys, Bapak dan Ibu. Sering minta makan nggak Pak? Ada Budia yang menyediakan makanan hari ini ya Budia. Baik, matur nuwun sangat Bapak dan Ibu warga Kabupaten Grobogan yang alhamdulillah pengrajin roster, genteng, dan batu bata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah menyaksikan acara dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Acara adalah gerakan sinergi reforma agraria. Jadi kita itu punya di ATR BPN namanya reforma agraria yang kita memberikan akses berupa sertifikat tanah, kapan yes, dan kemudian kita memberikan pendampingan untuk masyarakat supaya bisa meningkatkan kesejahteraannya. Jadi ketimpangan pemilikan tidak terjadi, kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah ini kalau di Karangasem saya sudah tidak perlu lagi matur banyak karena Pak Kanto ini sudah menjadi trainer buat kabupaten lain juga. Pak Kadis ini sudah jadi trainer, sudah jadi narasumber untuk kabupaten lain. Jadi saya mau ngomong apa di sini Bapak Ibu? Beliau sudah diundang ke Budi Pak Banjarnegara. Jadi Banjarnegara kalah sama Bapak dan Ibu. Saya kalau lihat tadi pertama masuk ke sini, boleh lah ya. Masuknya tadi jalannya buka tutup. Kemudian lewatin hutan jati. Tapi masuk, wah sugih-sugih tenang ya. Berarti kesejahteraan di masyarakat di sini alhamdulillah sudah lebih baik, kata Pak Kanto tadi dia sudah lebih baik dari desa-desa lainnya. Terbukti salah satunya apa Pak? Perputaran modal di sini sudah cukup besar. Tadi disampaikan di tahun berapa tadi Mas? 2022 itu baru 4 hampir 5 miliar, sekarang sudah 54 miliar. Ini hadir dari BRI matur nuwun karena ini kita sudah masuk di perekonomian inklusif. Dan kami mengharapkannya ini adalah untuk karena di sini pengrajin semua dan tadi sudah melihat videonya, ini adalah untuk kegiatan produktif, bukan kegiatan konsumtif. Nah, Bapak dan Ibu, untuk tahun ketiga ini kami sebetulnya kalau dengar cerita dari Pak Kades, wah ibu-ibunya sudah cantik-cantik gitu ya.
glowing, Bu. Kalau saya lihat nih ibu-ibunya di sini cantik-cantik dan glowing. Ini artinya sudah mapan. Motornya juga banyak ya. Datang ke sini gak ada yang jalan kaki. Mobil, motor banyak. Nah, tapi ini tadi ada satu masalah yang disampaikan oleh Pak Kanto. Apa? Ketidakstabilan harga di sini. Ini Pak Yin. Nah, ini kami mengharapkannya, ini nanti Bapak dari Disperindak, ini kita memang menggandeng karena tadi sinergi itu antara BPN, antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, ada dari BRI sebagai yang BUMN-nya atau pihak ketiganya untuk permodalannya. Kemudian ada masyarakat, peran aktif masyarakat ini tidak bisa ditinggalkan. Nah, itulah yang sinergi yang kita pasang-pasang itu artinya itu Pak, yang kita terpecah-pecah tadi, saya di sini, Pak Kades di sini, dari BRI di sini, dan masyarakat tadi ya, tadi Bu siapa tadi yang mewakili tadi? Asmanipun senten Bu yang mewakili tadi. Bu Jiarti tadi di sini mewakili masyarakat. Ini adalah kita bersinergi untuk jadi satu, untuk kita memberikan baik untuk pemilikan tanah maupun untuk kepastian hukum pemilikan tanah maupun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk tahun ketiga ini saya tidak perlu bertanya lebar karena sudah hadir dari Disperindak. Kami akan melakukan pelatihan ini terkait dengan akses untuk, saya tahu bahwa di sini online shop sudah banyak nih. Tapi ini bagaimana yang belum bisa mengakses online shop nanti bisa mengakses online shop. Karena kemarin saya dapat contoh baru di tempatnya Pak Bambang kalau nggak salah yang pakai website gitu. Saya mengharapkannya karena ini kalau Bapak Kanto laporannya ini sudah seluruh Indonesia Bu. Dari kita semua nih sudah menyebar ya Pak ya produknya ya Pak ya, bahkan mau sampai ke Malaysia. Jadi ini kualitasnya sudah diakui lebih unggul dari tempat lain. Nah, ini kita bagaimana mengembangkannya supaya nanti yang naik motor besok bisa naik apa? Amin. Bisa naik Alphard, nanti siapa tahu nanti bisa punya jet pribadi ya Pak ya. Amin. Kalau banjir biar bisa pakai helikopter. Iya, betul Pak. Jadi kita tidak boleh stuck. Kita sudah mencapai ini, tapi kalau ada kesempatan, ayo kita capai yang lebih tinggi lagi. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Semoga kegiatan pada hari ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Sedikit yang kami berikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu akan menjadi berkah untuk kami dan untuk kita semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita melaksanakan gerakan sinergi reforma agraria khususnya di Kabupaten Grobogan, lebih khusus lagi di Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, untuk pengembangan pemasaran bagi pengrajin batu bata, genteng maupun roster di Desa Karangasem. Dan kami melakukan pelatihan untuk marketing online. Dan kami mengharapkan ini semoga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana cita-cita reforma agraria di Indonesia. Pertimbangannya apa Bu? Pilih desa Karangasem? Karangasem ini sudah menjadi desa yang tahun ketiga sebetulnya, karena tahun pertama sudah dilakukan pemetaan sosial dan yang tahun kedua sudah ada pendampingan untuk kelembagaannya berupa kelompok masyarakat nih Pak ya, sudah ada kelompok masyarakat, dan tahun ketiga ini kita untuk pengembangan pemasarannya melalui online shop. Pak Kades, gimana perasaan Bapak kehadiran BPN di sini? Ya, dengan kehadiran BPN ini saya ucapkan terima kasih. Dengan adanya beliau datang ke Desa Karangasem membuat masyarakat kami lebih pengalaman dengan adanya program pemasaran online. Terima kasih.